tidak pernah gagal. Dan ini yang keluar dari hati kami yang terdalam. Kami hanya mau sampaikan pada Yesus. Karena Yesus yang paling mengerti. Yesus yang sanggup. Yesus yang mampu. Yesus yang tidak pernah gagal. Yesus yang sediakan yang terbaik buat kami. Kami ditolong, kami dibela, kami disertai, kami dituntun, kami dikuatkan, kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Doa kami dijawabnya, iman kami digenapinya. Bahkan di masa-masa yang sukar, Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Dengan bangga kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini bukan sekedar ibadah rutin GSJS biasa yang kami nikmati bersama saat siang hari ini, tetapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore kemenangan, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Bilang sama sebelah saudara, kamu ada di alamat yang tepat. Karena saya percaya betul, orang yang datang pada Yesus tidak akan dikecewakannya. Orang buta berjumpa Yesus, dia melihat. Orang gagal berjumpa Yesus, dipulihkan. Orang lumpuh berjumpa Yesus, terima mujizat. Saya percaya kita semua pulang dengan mujizat. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama deklarasikan, bilang saya pulang dengan mujizat. Saya pulang dengan mujizat. Saya pulang dengan mujizat. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Senang saya ada di gereja yang hebat seperti GSJS ini, yang sebelum masuk kebaktian mesti ngantri dulu. Orang bilang kayak di bioskop. Bioskop sekarang udah gak ada yang ngantri. Bioskop mulai kayak gereja sekarang. Dan saya lihat saudara seperti orang-orang gak punya masalah. Saya lihat sukacita. Aduh, kalau gereja lain mesti ngantri, dia pulang saudara. Tapi saudara makin ngantri, makin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jangankan saya kagum saudara-saudara. Apalagi Tuhan di sorga. Tuhan bilang cut, maksudnya malaikat. Cut, kirim berkat, jangan yang biasa-biasa. Karena umatku di GSJS sebelum masuk aja udah antri. Pulang antri lagi. Tengah-tengah kebaktian antri lagi. Tapi berkat Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan ya meriah. Hari ini saya mau share tentang hidup dengan promosi dan prestasi. Saya percaya anak Tuhan berprestasi. Orang Indonesia ini paling senang
bilang biasa-biasa sama begini-begini. Apa kabar? Biasa. Situasi gimana? Ya beginilah. Saya percaya anak Tuhan hidupnya luar biasa. Dan orang Indonesia suka risih. Wah sekarang udah hebat ya. Nggak biasa kok. Orang kalau memberkati saudara bilang amin. Kalau orang bilang, weh sekarang hebat ya. Amin. Nah, lihat nggak ada yang amin. Sama-sama bilang hidup saya hebat. Sama-sama bilang hidup saya hebat. Bilang sama sebelah saudara karena kita punya Yesus yang hebat. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya berdoa pada Tuhan. Supaya setiap saudara pulang gereja ini hidupnya makin berprestasi. Kita udah memasuki paruh kedua dari 2025. Dan saya imani sebelum tahun 2025 berakhir, mujizat demi mujizat hal dahsyat Tuhan nyatakan buat anak-anaknya. Amin. Sama-sama bilang sama saya promosi dan prestasi. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Gini, bilang sama saya. Amin. Yang ngomong siapa saudara? Yang ngomong siapa? Kalau mertua ngomong suka meleset enggak? Bisa meleset tapi banyak benernya. Kecuali yang udah kepahitan sama mertuanya. Yang suami ngomong bisa meleset enggak? Bisa meleset, banyak benernya tapi ada yang masalah. Bukan karena suami sudah pengen meleset, tapi memang ada pergumulan. Pak, kalau istri ngomong suka ada melesetnya enggak? Enggak sering sih pendeta, tapi adalah keplesetnya. Dan kalau manusia meleset, saudara jangan sakit hati. Kenapa manusia meleset? Bukan karena dia nggak sayang saudara, bukan berarti dia seenaknya sama saudara. Kalau manusia meleset karena dia bukan Tuhan. Saya mau tanya bapak-bapak di sini, Pak ada nggak yang janji itu pengen gitu nggak meleset sambil doa Tuhan, biar saya meleset dengan janji saya? Nggak ada. Bu, ada nggak ibu-ibu yang kalau janji terus berdoa Tuhan, biar janji saya meleset hari ini? Kan nggak mungkin. Kenapa seorang berjanji dan meleset? Karena apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, dia bukan Tuhan. Jadi kalau orang berjanji sama saudara dan meleset, nggak usah sakit hati. Gak usah dendam, gak usah kecewa. Kalau setiap kali meleset, saudara kecewa. Setiap kali meleset, saudara sakit hati. Setiap kali meleset, saudara dendam. Akhirnya hidup saudara bermasalah. Percayalah kalau Tuhan izinkan apa yang sudah dijanjikan kepada saudara meleset. Tuhan siapkan sesuatu yang lebih baik dalam kasih dan kemurahannya. Tapi satu saya tahu kalau Tuhan janji tidak pernah meleset. Kalau Tuhan janji, sama-sama bilang sama saya tidak pernah meleset. Kalau Tuhan janji, berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Angkat tangan kanan, sama-sama bilang sama saya kalau Tuhan janji tidak akan pernah meleset. Siapa yang yakin? Dan hari ini yang kita mau baca janjinya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kira-kira meleset enggak? Tidak mungkin. Engkau akan apa? Tetap naik atau hanya naik?
Kalau ekonomi lagi nggak bagus, sama-sama bilang sama saya tetap naik. Kalau politik lagi goncang, tetap naik. Kalau engkau difitnah orang, kalau engkau dijahatin orang, kalau engkau dicurangin orang, tetap naik. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Saya ini manusia yang paling sering khotbah saya dipotong lalu diserang. Kalau ini terjadi tolong belain saya ya. Saya khawatir sudah ada orang yang berniat. Dia potong khotbah saya. Lihat nih Gilbert. Teologi kemakmuran. Dia ajarin orang tetap naik. Bukan saya yang ajar, firman Tuhan yang katakan. Itu firman Gilbert atau firman Tuhan? Saya cuma baca dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa engkau akan tetap naik. Orang mau serang saya, orang mau maki saya, orang mau bully saya. Tapi orang tidak bisa melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kamu akan tetap naik. Artinya mau ada badai, mau ada gelombang, mau ada angin ribut, mau ada tekanan, mau ada masa-masa yang sukar, mau ada badai bertubi-tubi. Kalau Tuhan bilang tetap naik, artinya tetap naik. Setan gak mau engkau naik. Orang-orang yang bertahan di sekitar saudara tidak mau lihat saudara naik. Orang-orang yang mungkin berkompetisi sama saudara tidak mau lihat saudara naik. Tapi Tuhan yang telah menebus kita dari kayu salib berjanji kamu akan tetap naik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya tetap akan naik. Sama-sama bilang saya tetap akan naik. Dan bukan turun. Tapi syaratnya, coba semua gitu. Coba. Tapi itu nggak boleh diomongin kalau belum makan. Karena kalau belum makan, kan kalau makan udah kenyang, saya tadi baru makan lidah. Enak itu lidah di Surabaya. Di Surabaya kalau lihat orang udah gak ada lidahnya, saya makanin semua. Lidah Ibu Indra. Buru-buru sebelum khotbah. Makanya saya khotbah nih hati-hati, jangan sampai gitu. Kurang sungguh-sungguh. Wah, ada urapan baru. Dahsyat. Senang saya ini. Yang tadi jam 12 sama jam 2 orangnya kayak banyak persoalan. Jangan ngomong-ngomong ya. Dari tadi saya lihat yang jam 12 sama jam 2 kayak yang perempuan kayak ditinggalin lakinya. Yang laki-laki kayaknya tertekan sama bininya. Rupanya yang bahagia-bahagia datangnya yang jam 4 ini. Ya. Kelihatan dari mukanya bahagia. Paling kalau ada 1-2 masalah cicilan belum lunas. Kan ketawa kan. Iya kok pernah tertawa aja. Kelihatan dari tatapan mata kayak. Ini tatapan cicilan belum lunas ya. Kenapa saya ketawa? Ada ibu-ibu yang lihat gitu gini. Itu kan cicilannya belum lunas ya. Syaratnya apa? Aduh, kenapa jemaat jadi gila begini ya? Yo loh, saya kadang-kadang khotbah di kebaktian gitu. Orangnya kayak, apa itu? Kayak patung gak jelas gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat saudara ini kayak, kayak baru kemarin gajian gitu. Saya percaya ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ayo lanjut.
Kalau di Amerika tuh ada museum namanya Madame Tussauds. Itu museum patung lilin. The people look real, so real. Tapi itu patung lilin. Dan kalau saya masuk gereja, saya lihat kayak Madame Tussauds. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Wow, wow. Sebab kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak. Tapi kalau saya lihat saudara, saya tadi mesti lihat. Ini kita masih di mall apa udah di sorga? Karena kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amin. Syaratnya kata Alkitab, apabila kebaktian yang jam 6, kita acuin aja ya. Kita lanjut aja ya. Saya takutnya yang jam 6 kayak jam 12. Ya tuh? Biarin aja dia nunggu. Ya tuh? Pas jam 8 kita pulang bareng-bareng. Aduh. Oh Tuhan Yesus. Lucu sekali nih jemaat ini. Aduh, minta ampun. Jadi saya kalau balik lagi Surabaya, saya cuma mau khotbahin jam 4 aja. 12 sama jam 2 saya bilang Pastor Michael. Suruh pendeta lain aja lah. Ayo jam 4 balik lagi Jakarta. Jemaatnya diberkati ini luar biasa ya kan. Jangan tepuk-tepuk tangan dulu, belajar dulu ini. Apabila engkau apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan. Sekarang kita baca secara profetik. Pesan ini kira-kira hanya untuk bangsa Israel atau untuk kita? Yang setuju sama saya bilang untuk saya. Firman Tuhan ini untuk siapa? Firman Tuhan ini untuk siapa? Karena kalau saudara baca secara biasa, saudara pikir, oh ini bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan. No. Saya percaya every promises of God is ours. Saya percaya semua janji Tuhan adalah bagi kita. Bagi keluarga kita. Bagi keturunan kita. Sekarang kita baca secara profetik. Tuhan akan mengangkat saya. Menjadi kepala. Dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik. Dan bukan turun. Apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allah saya. Yang disampaikan pada hari ini. Saya lakukan dengan setia. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkat tangan kanan kita sama-sama bilang, saya akan menjadi kepala. Dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik. Dan tidak turun. Amin. Kira-kira bisa? Kira-kira bisa? Kira-kira bisa? Jawab begini, kalau Tuhan janji pasti bisa. Kira-kira bisa? Kira-kira bisa? Kira-kira bisa? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Tuhan janji pasti bisa. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Makanya dalam pendahuluan saya tekankan begini, bahwa pada dasarnya Allah selalu siap menolong kita untuk memiliki hidup dengan promosi dan prestasi. Yang setuju sama saya bilang, Tuhan mau saya jadi berkat. Siapa yang percaya Tuhan mau kita jadi berkat? Tuhan gak ingin kita jadi batu sandungan.
Ada saja orang yang berpikir hidup Kristen harus miskin, hidup Kristen harus susah. Saya tidak bilang hidup Kristen harus kaya. Jangan salah mengerti. Tapi yang saya selalu bilang, mempersoalkan hidup Kristen harus miskin atau harus kaya adalah kebodohan. Alkitab saya tidak pernah menjelaskan hidup Kristen harus miskin atau harus kaya. Tapi Alkitab saya menjelaskan hidup Kristen harus jadi berkat. Kalaupun engkau sedang dihantam badai, engkau harus jadi berkat. Kalaupun engkau sedang ada di puncak kesuksesanmu, engkau harus jadi berkat. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang saya harus jadi berkat. Amin. Nah, saya coba pelajari. Adapun promosi dan prestasi yang Tuhan siapkan. Ada 4 hal penting. Yang pertama, saya catat di sini. Promosi dan prestasi yang Tuhan siapkan, hidup kita berguna. Tidak merugikan dan menyusahkan orang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh merugikan dan menyusahkan orang. Bu, hidupmu merugikan atau menyusahkan suamimu enggak? Amin. Pak, hidupmu merugikan, menyusahkan istrimu enggak? Puji Tuhan. Tapi sebuah teori harus dibuktikan. Ibu yakin tidak? Bapak yakin tidak? Glory. Nanti malam, sebelum tidur, ibu-ibu ada tugas. Ibu colek bapak dengan baik, lalu tanya, sayang, orang Jawa kalau manggil suaminya apa? Hah? Mas. Mas atau saya? Orang Jawa kadang-kadang kurang romantis ya. Iya, saya perhatiin orang Jawa agak kurang romantis. Kalau orang Amerika kan kalau manggil suaminya, sweetheart, my dear. Suami manggil istri juga gitu. Dear, lovely, keren gitu. Orang Jawa manggil suaminya di situ. Situ udah makan belum? Kalau situ belum makan, sini siapin. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, over there. Pernah nggak selalu nonton film-film Hollywood? Hey, over there. Welcome home over there. Over there. Have you your dinner? If you are not over here, we'll prepare it for over there. Jemaat GSJS harus romantis. Saya khotbah di gereja lain, jemaatnya bilang amin loh. Dasar Surabaya ini orang. Tapi hatinya baik loh pendeta. I know. Tapi hati baik sama romantis lebih mantap lagi. Ya Pak ya. Mulai sekarang panggil istri minimal pretty. Hi pretty. Jangan panggil honey. Karena kalau diterjemahkan bahasa Indonesia madu. Nanti saudara nggak biasa bahasa Inggris, honey. Hai maduku. Ah, kan masalah. Jadi panggil pretty. Tapi jangan terlalu medok Surabayanya. Jadi panggil hai pretty. Karena kalau sudah jengkel keluar Surabayanya repot. Hai pretty. Pret. Istri bukan seneng, ngamuk saudara. Ya, Bu. Aduh aneh-aneh aja. Nanti malam sebelum tidur tanya, sayang, setelah kamu menikah dengan aku, hidupmu lebih bahagia atau lebih sengsara?
Tahu jawaban suami saya bagaimana pendeta? Intinya gini Bu, kalau suami ibu tiba-tiba balik badan dan bilang gak usah aneh-aneh, gak usah aneh-aneh. Ibu harus hubungi Ira, tahu kan Ira kan? Sekretaris gereja, hubungi Ira, minta baptis ulang. Berarti selama ini ibu sadis Bu. Tapi kalau suamimu balik badan dan bilang sayang, engkau tetap segala-galanya bagi aku. Nggak usah cie-cie dulu, belum tentu juga. Ibu-ibu udah cie-cie, padahal belum tentu Bu. Tapi bisa jadi, bisa jadi. Ketika suami bilang sayang, engkau segala-galanya, berarti engkau istri yang luar biasa. Kasih tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Baru pagi nih Pak. Bapak-bapak jangan nanyanya malam-malam. Ibu-ibu kalau malam udah ngantuk. Apa ya repot. Ibu-ibu biasanya bebannya tuh pagi. Dia mulai mikir gitu. Itu tanya. Sayang, setelah menikah dengan aku hidupku lebih nyaman atau hidupmu lebih menderita? Kalau istri bilang, pagi-pagi aneh-aneh, pagi-pagi aneh-aneh. Nah itu, ada yang gak beres. Tapi kalau tiba-tiba istri senyum dan menangis. Karena wanita begitu. Susah nangis, senang nangis. Makanya berlian bentuknya kayak air mata. Iya kan? Berlian bentuknya kayak air mata kan? Karena berlian itu perpaduan kesenangan dan kesedihan. Istri yang mendapatnya senang, suami yang melihat tagihannya menangis. Dan ketika istrimu menangis dan bilang, you are everything for me my dear. Pak, percaya saya. Pagi itu Pak, kopi tidak di gelas, ember Pak. Susu tidak di tempat kecil Pak. Sapi-sapinya Pak di bawah Pak. Suruh hidup tidak boleh nyusahin orang dan merugikan orang. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Artinya kita mau berguna dan membangun. Adik-adik muda kalau pacaran jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kalau pacaran jangan raba sana, raba sini, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu namanya merugikan orang. Karena inti hidup Kristen yang pertama harus membawa damai. Yang setuju sama saya katakan saya harus membawa damai. Inti hidup Kristen harus memuliakan Kristus. Inti hidup Kristen supaya orang melihat perbuatan yang baik dalam hidup kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus jadi berkat. Bu, ibu harus jadi berkat. Pak, Bapak harus jadi berkat. Adik-adik muda kalian harus jadi berkat. Karena anak Tuhan hidup dengan keyakinan. Dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya. Kecuali dimanapun kita ada. Kita tinggikan Kristus, kita muliakan Kristus, kita senangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua saya pelajari. Kalau kita bicara promosi dan prestasi yang Tuhan siapkan. Hidup kita mengalami kemajuan dan peningkatan. Ajaran yang bilang hidup Kristen harus kaya adalah sampah. Tapi izinkan saya menjelaskan juga buat saudara. Ajaran Kristen yang berkata hidup Kristen harus miskin sama sampahnya. Sekali lagi saya mau bilang. Mempertentangkan hidup Kristen harus miskin atau harus kaya adalah sebuah kebodohan dan permainan setan. Supaya gereja terus dalam keributan.
Sehingga ketika dijelaskan bahwa gereja Tuhan, orang percaya harus miskin, maka semua akan berkata, apa itu teori teologi penderitaan? Hanya akan menyusahkan dan menyengsarakan gereja. Sebagian lagi berkata, gereja harus kaya, gereja harus diberkati. Lalu sebagian lagi menyerang dan berkata, apa itu teologi kemakmuran yang hanya membuat orang menghalalkan segala cara? Karena kedua teori ini adalah kedua teori yang bodoh dan sesat dan menyesatkan gereja. Karena kalau saudara tanya sama saya, kalau begitu teologi apakah yang Kristus kehendaki dalam firman-Nya? Dia ajarkan kita untuk jadi berkat. Dan salah satu bukti kita jadi berkat harus mengalami peningkatan dan kemajuan. Alkitab saya bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara besar. Alkitab saya bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya percaya kita semua punya iman. Iman bukan berarti saya menyesali nasib saya seperti ini. Dan saya harapkan sesuatu yang lebih baik. Itu bukan iman, tapi saya beri nama itulah hayalan. Karena iman itu berarti saya mensyukuri apa yang terjadi di depan saya hari ini. Tapi saya imani esok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kita bukan hanya bisa mensyukuri berkat, tapi kita bisa mensyukuri setiap tantangan, pergumulan, bahkan hal-hal yang menyakitkan. Kita bukan orang-orang yang stres menghadapi badai. Kita bukan orang-orang yang stres, disakiti, dikhianati, dicurangi, dijahati, bahkan diperlakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita hidup dalam iman, iman bersaksi kepada kita, apa saja yang Tuhan sediakan, itu yang terbaik. Bahasa lagu bilang, tangan Tuhan sedang merendah. Sehingga kalaupun kita harus melewati molding from God, kalaupun kita harus melalui proses pembentukan Tuhan. Yeremia berkata, seperti tanah liat di tangan penjunan, Tuhan sedang membentuk kita. Buat saya hidup ini adalah pelajaran. Orang-orang yang menyebalkan akan mengajarkan kita bagaimana ketahanan iman. Tapi orang-orang yang baik membuat kita mengerti. Tuhan bisa pakai setiap orang bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya menjalani dengan iman. Siapa yang percaya sebelum tahun ini berakhir, mujizat akan Tuhan kembali nyatakan buat kita. Sama-sama bilang saya terima dengan iman. Jangan pernah mengeluh untuk apa yang sedang kau hadapi hari ini. Mengeluh hanya membuat hidupmu tertekan dan kecewa. Tapi belajar ucapkan syukur dan percaya. Waktu saya bisa dipercaya untuk hal-hal yang sederhana, Tuhan akan lipat gandakan dengan cara anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Waktu Tuhan bicara tentang talenta, Tuhan bicara tentang perbedaan. Yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 2 talenta, yang satu diberikan 1 talenta. Tapi yang menarik adalah, berapapun talenta yang diberikan, kalau mereka memperjuangkannya, mereka mengalami peningkatan. Saya percaya hidup Kristen bukan GGD, bukan gitu-gitu doang. Tapi saya percaya hidup Kristen makin meningkat, makin maju, makin penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Kuncinya yang pertama, setia dalam perkara kecil. Yang kedua, jangan mengeluh dan bersungut. Yang ketiga, tetap beriman dan percaya. Dan yang keempat, tetap setia menantikan janji-janji Tuhan yang hebat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, yang saya pelajari, promosi dan prestasi yang Tuhan siapkan. Hidup kita berkarya nyata, bukan hanya omdo. Bukan hanya omon-omon. Sama-sama bilang sama saya, karya nyata. Taruh tangan kananmu di dada, bilang Tuhan bisa pakai saya. Intimidasi setan ada 2 jenis.
Intimidasi setan yang pertama membuat kita berpikir saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak capable, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya tidak akan bisa melakukannya. Tapi intimidasi setan yang kedua, oh kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa, cuma kamu. Makanya jangan heran kalau ada orang yang berkata, ini gereja ini ya, kalau bukan karena saya nggak bisa maju ya. Oh ini pekerjaan Tuhan di sini nggak bisa maju kalau bukan karena saya. Rumah tangga kita nggak bisa maju kalau bukan karena saya. Karena kesombongan dan kebodohan adalah dua hal yang merupakan intimidasi setan. Tapi hari ini saya izinkan untuk setiap saudara mengerti bahwa anak Tuhan percaya kalau bisa itu karena Tuhan. Daud bilang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Daud berdiri depan Goliat dan bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Alkitab saya bilang bukan karena kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh roh Tuhan semata-mata. Dan Alkitab bilang, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar lagi. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Yesus percaya pada saya. Colek orang sebelah saudara, bilang Yesus percaya sama saya. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, jaga kepercayaan itu baik-baik. Jangan sampai kita jadi orang yang gak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya pandai berbicara. Ingatkah saudara ketika ada seorang wanita berdosa yang cuci kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Beberapa murid kemudian bilang, buat apa minyak narwastu murni yang mahal dipecahkan harganya? Bukankah lebih baik dibagikan kepada orang miskin? Artinya konsepnya bagus, omongannya bagus, tapi anak Tuhan bukan manusia kelompok omong doang. Tapi anak Tuhan selalu mau berkarya nyata. Anak Tuhan mau berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Karena anak Tuhan doanya tidak berbunyi, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tapi anak Tuhan doanya berbunyi, Tuhan pakai saya, supaya saya boleh menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Dan saya katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari di sini, adapun promosi dan prestasi yang Tuhan siapkan, hidup kita selalu menghadirkan damai dan kasih. Saya undang pemain musik maju ke depan. Alkitab saya bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ibu, sama-sama bilang saya harus bawa damai. Pak, sama-sama bilang saya harus bawa damai. Adik-adik muda sama-sama bilang saya harus bawa damai. Para karyawan, para pengerja harus bawa damai. Setiap bos, setiap pimpinan, setiap pengusaha, kalian harus bawa damai. Karena dunia ini dunia yang stres. Bu, suamimu stres nggak? Kadang-kadang pendeta. Pak, istrimu stres nggak? Ya karena lu dia stres lah. Adik-adik muda, mama papa kalian stres gak sih? Stres berat pendeta. Kok di gereja shalom, kok di rumah. Makanya Alkitab bilang, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kesaksian yang paling hebat hari-hari ini adalah kalau engkau mampu membawa damai. Orang di sekitarmu banyak yang stres. Orang-orang di komunitas saudara banyak yang sedang tertekan. Tapi Tuhan mau berikan promosi besar-besaran buat setiap anak-anaknya.
Anak-anak Tuhan bukan menantikan apa lagi yang bisa saya dapatkan. Tapi anak Tuhan percaya. Terlalu banyak yang Tuhan percayakan buat kita. Kita mau jadi berkat. Sehingga tekanan bagaimanapun membuat kita berdiri tegak. Dan berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, katakan, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup. Percayalah. Sekali lagi sama-sama katakan, ini janjiku sama Tuhan. Mau 1000 tangan manusia tarik aku jatuh, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Tangannya menopang aku, tangannya sanggup. Percayalah. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sore ini Tuhan sedang berbicara buat kita. He's God of promotion. Dia Tuhan yang mempromosikan. Nggak mau tahu apapun keadaanmu hari ini, tapi hari-harimu akan lebih baik. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apabila engkau memperhatikan firman Tuhan baik-baik. Mungkin hari-hari ini engkau selalu merasa gagal dalam hidupmu. Tapi hari ini sudah diingatkan, aku masih punya Tuhan. 1000 tangan manusia mau tarik aku jatuh, aku tidak takut. Aku tidak gentar, aku tidak khawatir. Roh yang di dalam aku lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sorry, engkau kan masih punya Tuhan, Ibu. Pak, sorry, engkau kan masih punya Tuhan. Adik-adik muda, sorry banget, engkau kan masih punya Tuhan. Saya gak mau tahu berapa orang yang nyerang saudara. Saya gak mau tahu berapa besarnya badai yang sedang menerpa hidup saudara. Saya gak mau tahu situasi apapun yang terjadi, tapi saya cuma tahu Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya dan tidak pernah meleset. Dan janjinya bilang kamu akan tetap naik dan tidak akan turun. Jangan percaya insting. Jangan percaya perasaan. Jangan percaya omongan orang. Ya tapi kan situasi ekonomi lagi gak bagus pendeta. Tapi kan situasi politik lagi gak bagus. Tapi Tuhan bilang engkau akan tetap naik dan tidak turun. Saya belajar mempercayai firman Tuhan lebih dari segalanya. We will never discourage. Kita gak akan pernah kecewa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, when I don't know what to think, waktu kau udah gak tahu lagi mesti mikirin apa, aku cuma pegang firman Tuhan, ya dan amin. Dan firman Tuhan bilang kamu akan tetap naik. Firman Tuhan bilang kamu akan jadi kepala. Kamu akan jadi berkat. Firman Tuhan ajarkan, engkau akan bawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Akan ada peningkatan dan kemajuan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Belajar terima nasihat. Belajar mau ditegur. Belajar untuk terus memperhatikan firman. Dan kau akan kagum melihat pembelaan Tuhan sempurna. Setiap saudara ingin didoakan, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapak.
Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan dua-dua karena kami tahu 1000 tangan manusia boleh tarik kami jatuh, tapi tangan Tuhan yang bela kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Tuhan genapkan janji-Mu pada setiap mereka bahwa mereka akan tetap naik dan tidak turun. Mereka akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Terima urapan Tuhan, terima jamahan Tuhan, terima promosi dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, usahamu akan naik, pekerjaanmu akan naik, hari-harimu akan penuh dengan berkat Tuhan. Karena hidup Kristen bukan soal miskin atau kaya, tapi hidup Kristen soal jadi berkat dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kami imani sebelum tahun ini berakhir ada promosi hebat dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami naik pangkat, kami makin maju, kami makin berhasil, kami makin melihat kebaikan Tuhan, mengecapnya dan menikmatinya. Irabasya kata rabasya, irabasya dan rabasya. Terima berkatnya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih. Bapak, tolong kami supaya kami makin cinta Alkitab, kami makin meninggalkan dosa, kami makin hidup sungguh-sungguh karena kami cuma mau jadi berkat. Ampuni kami kalau kami nyusahin orang, apalagi orang-orang yang kami sayangi. Kami gak mau bikin susah istri, kami gak mau bikin susah suami, kami gak mau bikin susah orang tua kami gak mau bikin susah anak-anak kami. Beri kami hikmat supaya kami selalu menjadi alat kasih Tuhan, alat damai Tuhan, alat kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau tetap jadi berkat. Saudaraku, sorry to say this, jangan nyusahin orang, jangan merugikan orang. Biarlah hidupmu justru jadi berkat buat banyak orang. Bapak, anak-anakmu mencintai Yesus. Masuk ibadah mereka antri, tapi mereka begitu cinta Yesus. Mereka dapat berkat besar dalam pujian, penyembahan, dan firman di tempat ini. Inilah gereja kami, gereja di dalamnya kami belajar banyak. Gereja di mana kami diarahkan untuk hidup bertumbuh, hidup mengasihi Kristus, dan hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat dari bagian hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati dan hari depan mereka terjamin. Tidak lupa hamba doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan lah mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap seorang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sebenarnya pada Tuhan. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman keluar dalam nama Yesus. Segala campur tangan kegelapan, dukun-dukun, kutu-kutu kegelapan, santet, bahkan segala kutu-kutu penyakit keturunan kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Bahkan kalau ada gangguan, infeksi, peradangan, Tuhan jamah sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa kesembuhan. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menjamah kami. Dan dengan iman kami nyatakan, oleh bilur Yesus kami sembuh. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh.
Oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Para pemimpinnya Tuhan sertai dengan hikmat. Terima kasih. Tuhan jaga gereja-gereja di mana-mana tempat, khususnya di masa-masa goncangan seperti hari-hari ini. Dan gerejamu di tempat ini, GSJS, di mana-mana tempat, baik di Surabaya maupun di luar kota Surabaya, selalu meninggikan Kristus, selalu meluaskan kerajaan Allah, selalu memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga gereja ini menjadi gereja kemuliaan Tuhan, gereja yang menghadirkan mujizat, gereja yang menghadirkan kesembuhan, gereja yang menghadirkan pemulihan di tengah-tengah keluarga. Gereja yang menuntun kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan akhirnya Tuhan, jaga hidup kami. Dimanapun kami berada, kami mau jadi berkat buat banyak orang. Jawa Timur dengan pemimpin-pemimpinnya Tuhan sertai, mulai dari gubernur, kapolda, panglima, ketua DPRD, kepala kejaksaan, ketua pengadilan, selalu dalam berkat Tuhan. Gereja-gereja terus bertumbuh dan anak-anak Tuhan Yesus selalu mengasihi. Para suami menjadi imam yang kudus dalam keluarga, istri menjadi penolong. Orang tua tidak membangkitkan sakit hati dari anak-anaknya, dan anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada selalu memuliakan Kristus. Karena kami tahu hanya dekat Tuhan kami tenang. Daripadanya lah keselamatan buat kami.